Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini mata pelajarannya adalah seni budaya, yaitu materinya tentang keunikan gerak tari tradisional, yaitu melanjutkan materi yang minggu kemarin. Jadi sekarang itu materi keunikan gerak tari tradisional bagian kedua. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tari tradisional, jenis tari tradisional, dan unsur-unsur pendukung tari tradisional. Pada pertemuan kali ini yaitu materinya tentang keunikan gerak tari tradisional dan jenis penyajian tari tradisional atau jenis penyajian tari tradisi. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang keunikan gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Motif gerak dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, atau gerak anggota tubuh lainnya. Misalkan pada keunikan gerak kaki seperti tari yang berasal dari Papua. Kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Yang kedua yaitu contoh dari tari daerah Sulawesi Selatan seperti Pagelu memiliki ciri gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Yang ketiga, keunikan gerak pada mata dapat dijumpai pada tari Bali dengan gerakan bola mata ke kanan ke kiri secara cepat. Ekspresi tari terwakili pada gerakan mata ini. Yang keempat, keunikan motif gerak pada jari-jari tangan dapat dijumpai pada tari gending Sriwijaya. Lentikan jari tangan merupakan kekuatan tarian ini. Yang kelima contohnya adalah pada tari Minang, juga dapat dijumpai pada gerakan tangan yang kuat, terkadang mengalun tetapi terkadang patah-patah. Motif gerak Minang banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencak silat. Dan contoh yang keenam adalah keunikan gerak pada tangan, juga dapat ditemukan pada tari Jawa, gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan mencirikan karakter tari, misalnya karakter gagah atau halus. Dan contoh yang ketujuh yang terakhir adalah keunikan pada gerak jari tangan, juga dijumpai pada tari Dayak melalui bulu-bulu burung enggan yang diselipkan pada jari-jari tangan. Nah, itu adalah beberapa contoh keunikan dari gerak tari tradisional dari berbagai daerah. Keunikan gerak juga dapat dilihat dari ragam. Ragam gerak merupakan kumpulan dari beberapa motif. Pada ragam meniti batang. Pada tari Melayu misalnya, ada koordinasi antara motif gerak kaki, tangan, dan juga badan. Setiap tari tradisional itu memiliki keunikan ragam gerak yang menjadi ciri khas tarian. Melakukan ragam gerak tradisional haruslah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan sesuai tarian berasal atau sesuai dengan tarian di mana tarian tersebut berasal. Yang selanjutnya adalah jenis penyajian tari tradisi. Pertunjukan tari tradisi secara penyajian dapat dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang memang dibawakan hanya oleh satu orang saja.
Contoh tari tradisi tunggal misalnya tari topeng, ronggeng dari Betawi. Kalau istilah Jawanya, tari tunggal adalah single, tari single. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan oleh dua orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Prinsip pada tari berpasangan antara lain: yang pertama, adanya gerakan saling mengisi. Yang kedua adalah adanya gerakan saling interaksi, dan yang ketiga adalah merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Contoh tari tradisi berpasangan yang dilakukan antara dua orang seperti tari payung dari Sumatera Barat yang diciptakan oleh Huriyah Adam. Jenis tari penyajian tradisi yang ketiga adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Contoh tari berkelompok misalnya tari cente manis dari Betawi, burung enggang dari Kalimantan, tifa dari Papua, yosim pancer dari Papua, dan tari belibis dari Bali. Baik anak-anakku semua, itulah materi-materi tentang keunikan tari tradisional yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.